Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar fisika untuk mata pelajaran IPA. Yang pertama, pengertian dan hakikat ilmu fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disingkat dengan IPA yang mempelajari alam yang tidak hidup dalam lingkungan hidup, ruang dan waktu, dan semua interaksi yang menyertainya. Kemudian fisika juga disebut ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya seperti biologi, kimia, geologi, dan lainnya mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Kemudian hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika adalah sebuah kumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan penyelidikan. Hakikat ilmu fisika terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, fisika sebagai produk. Manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Adanya interaksi akan memberikan pembelajaran sehingga dapat menemukan pengalaman yang akan menambah pengetahuan atau wawasan dan kemampuan yang dapat merubah perilakunya. Kemudian yang kedua, fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses akan memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Yang ketiga, fisika sebagai sikap adalah keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan. Yang kedua, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah hasil pemikiran ilmuwan tersebut yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian yang menjadi dasar beberapa eksperimen yang akan dilakukan hingga akhirnya lahir sebuah hukum fisika. Proses tersebut dinamakan metode ilmiah. Pengetahuan dapat disebut ilmiah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Sesuai dengan objek, bukan persepsi peneliti atau orang lain. Kedua, metodik. Pengetahuan yang diperoleh melalui cara-cara tertentu secara teratur dan terkontrol. Ketiga, sistematik. Yang tersusun dalam sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Keempat, berlaku umum. Pengetahuan tersebut berlaku untuk semua manusia dan dapat dibuktikan dengan langkah-langkah yang sama. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis benar atau lolos uji berkali-kali, maka hipotesis tersebut dapat menjadi teori. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Yang pertama, unsur-unsur metode ilmiah. 1. Karakterisasi, pengamatan, dan pengukuran. Kedua, hipotesis. Ketiga, prediksi. Keempat, eksperimen. Kelima, evaluasi dan pengulangan. Kemudian yang kedua, kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Keempat, perumusan masalah. Kelima, menggunakan ukuran objektif. Keenam, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Bagian ketiga adalah karakteristik metode ilmiah. Ada 5 bagian. Yang pertama bersifat kritis dan analitis. Yang kedua bersifat logis. Yang ketiga bersifat objektif. Yang keempat bersifat empiris. Yang kelima bersifat konseptual. Kemudian bagian keempat, langkah-langkah metode ilmiah ada 5 tahap. Yang pertama, observasi awal. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menyimpulkan hasil eksperimen. Sekian dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.